ke gereja rajin, itu kan ibadah tengah minggunya rajin. Tapi ketika saya coba dalami itu Alkitab, semakin saya dalami, saya malah merasa makin aneh. Anehnya di mana? Nah, Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Lituli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada mualaf lagi ini. Ngakunya sih dia Katolik, tapi juga dia pernah jadi Protestan. Nah, dia ini kembali mengutak-atik imannya yang lama, di mana dia mengatakan bahwa hari raya yang dilakukan oleh orang Kristen atau hari-hari besar yang dilakukan oleh orang Kristen itu tidak ada perintahnya di dalam Alkitab. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. ke gereja rajin, itu kan ibadah tengah minggunya rajin. Tapi ketika saya coba dalami itu Alkitab, semakin saya dalami, saya malah merasa makin aneh. Anehnya di mana? Nah, jadi gampangannya dari cara ibadah, seperti ibadah hari Minggu, terus ada ibadah raya Paskah, ibadah raya Natal, Itu justru malah yang hari-hari besar berarti ya? hari-hari besar. Tapi saya malah timbul keraguan, kenapa sih hari besar gini di Alkitab kok nggak ada? Oh, oke. Ya nggak? Kalau yang basicnya Kristen kan pasti udah paham nih. 3 ibadah itu kan tidak ada di dalam Alkitab. Yang secara spesifik, misal beribadahlah di hari Minggu, setiap hari Minggu, nggak ada. Tidak ada literatur teks ataupun yang memerintahkan hari Minggu itu adalah ibadah gitu, nggak ada? Nggak ada. Bahkan tata cara ibadahnya pun nggak ada. Ngapain aja sih di dalam ibadah itu? Nggak ada. Nah, di situ mulai ragu tuh. Akhirnya saya coba pelajari kok lebih mirip sama budayanya Romawi. Oke. Nah, seperti ibadah raya hari Minggu kan, kayak orang-orang Romawi kan suka ibadah hari Minggu tuh untuk pemujaan terhadap Dewa Matahari. Lalu ada ibadah raya Paskah. Nah, yang bikin unik nih Paskah nih. Saya kalau dulu ngerayain Paskah, baik Katolik maupun Protestan, punya ciri khas yang sama. Apa itu? Menghias telur. Oke, ya itu tuh cukup umum lah ya. Banyak yang Cukup tahu. umum, tapi di Alkitab nggak ada. Padahal itu orang udah tahu tuh, Paskah pasti menghias telur. Tapi kenapa di Alkitab nggak ada? Itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul akhirnya gitu ya. Nah, banyak pertanyaan. Hari Raya Natal, emangnya kita sebagai umat Kristen nggak bisa tahu spesifik dong? Yesus tuh lahir tanggal berapa? Oh, nggak ada Bulan di apa? Nggak ada. Kan pada saat itu nggak ada yang nyata juga. Dan bahkan pendeta-pendeta pun mengatakan bahwa mungkin belum tentu tanggal 25 Desember. Karena itu kan musim dingin. Ya kan? Orang Majus nggak mungkin dong bisa jalan segitu jauhnya di musim dingin. Mualaf ini ya seperti ini loh modelnya ya. Waktu dia jadi Kristen, tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca Alkitab, tidak mengerti isi Alkitab. Begitu dia sudah mualaf, tiba-tiba dia sok-sokan menjadi ahli kitab. Padahal ya yang dia tahu, yang mereka tahu ya hanya ini aja gitu ya. Dan ini adalah bukti bahwa mualaf itu memang bukan Kristen yang sungguh-sungguh. Mari kita melihat argumen ini dan kita kupas satu-satu. Pertama, dia mengatakan bahwa semakin mendalami Alkitab, maka semakin timbul keraguan di dalam hatinya. Terutama mengenai hari raya orang Kristen atau hari besar orang Kristen. Misalnya perintah ibadah hari Minggu, kemudian Paskah, kemudian Natal. Itu semua tidak ada di dalam Alkitab katanya. Tapi orang Kristen lakukan. Oke, yang pertama, ibadah di hari Minggu. Secara eksplisit memang tidak ada perintah untuk merayakan ibadah di hari Minggu. Namun ada tertulis di dalam Alkitab bahwa para murid, para rasul berkumpul tiap-tiap minggu di hari pertama dalam minggu itu untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Jadi di situ ya, para murid berdoa, memecahkan roti, ibadah
di hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Karena hari terakhir bagi orang Yahudi adalah hari Sabtu, hari pertamanya adalah hari Minggu. Nah, kita bisa melihat penjelasan ini di dalam kitab Didake, di mana di dalam kitab Didake ini, di situ dikatakan kenapa para murid berkumpul tiap hari Minggu, karena hari itu adalah hari Tuhan. Yesus bangkit dari antara orang mati di hari Minggu. Itu ya, jelas. Nah, kemudian mengenai Paskah katanya. Paskah ini juga tidak ada di dalam Alkitab. Bahkan tradisinya mencari telur itu tidak ada juga di dalam Alkitab. Oke, sepertinya memang mualaf ini tidak pernah baca Alkitab. Paskah dirayakan oleh orang Israel untuk memperingati orang-orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Yang pertama kita bisa melihat di Keluaran 12 ayat 23, di mana di situ Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya orang-orang Israel menyembelih anak domba, kemudian darahnya dioleskan di ambang atas pintu, supaya ketika malaikat maut berjalan, mereka dilewati dan tidak kena tulah. Jadi itu ya, Paskah dari bahasa Ibrani Pasak atau Pesak yang artinya melewati atau melewatkan. Dan kemudian itu terus dirayakan oleh orang Israel setiap tahun. Jadi mereka merayakan Paskah sebagai peringatan pembebasan orang Israel dari tanah Mesir. Kemudian Yesus juga merayakan Paskah sebelum hari dia ditangkap, diadili, kemudian dia dihukum, disalib. Dia merayakan perjamuan makan malam menjelang Paskah bersama dengan murid-muridnya. Jadi Yesus sendiri itu juga merayakan Paskah sebagai Sang Firman yang menjadi manusia melalui seorang perawan yang disebut Maria yang tunduk terhadap hukum Taurat karena dia adalah orang Israel atau orang Yahudi. Paskah bagi Kristen adalah mengenang, memperingati hari kebangkitan Kristus Yesus, karena dia adalah anak domba itu, domba Paskah yang disediakan oleh Allah yang menghapus semua dosa umat manusia. Kebangkitan Kristus itu adalah pengharapan bagi manusia berdosa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi ini adalah peringatan Paskah bagi Kristen. Kemudian bagaimana dengan tradisi mencari telur? Apakah itu Alkitabiah? Saya katakan itu tidak Alkitabiah karena itu memang tidak ada di dalam Alkitab. Mencari telur bukan bagian dari ibadah, tetapi hanya perayaan Paskah. Apa salahnya jika orang Kristen merayakan sukacita Paskah dengan mencari telur? Nggak salah kan? Nah, menurut tradisi ortodoks juga, ini berkaitan dengan mujizat Maria Magdalena yang pernah merubah telur dari telur yang warna putih itu menjadi warna merah untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit. Ada pula yang mengatakan bahwa kegiatan membagikan telur Paskah ini karena dulu Paskah selalu jatuh di hari musim semi. Jadi untuk merayakan musim semi sekaligus Paskah, mereka juga membagi-bagikan telur. Apapun itu alasannya, tetap ini hanya perayaan, tidak masuk di dalam ibadah. Jadi itu ya, nggak masalah. Orang merayakan Paskah juga nggak masalah. Mau bagi telur, mau bagi angpau, mau bagi makanan, mau bagi rumah, mobil, nggak masalah. Itu kan hanya perayaan sebagai ungkapan sukacita gitu loh ya. Jadi nggak usah dipermasalahkan yang begini-begini. Kemudian yang ketiga, mengenai Natal. Jadi menurut dia Natal ini juga tidak ada di dalam Alkitab. Natal itu kan hari kelahiran Yesus ya. Dan Yesus lahir itu tercatat di dalam Alkitab. Dan orang Kristen memperingati hari besar itu
di mana Sang Firman turun menjadi manusia, lahir melalui seorang perawan yang disebut Maria tadi itu, dan kelahirannya itulah, kelahiran Sang Firman itu diperingati setiap tahun dengan sangat meriah, dengan disebut sebagai hari Natal. Jadi memperingati Natal sudah dirayakan juga oleh orang-orang Kristen awal. Saya sudah jelaskan ya, bahwa orang Kristen awal sudah merayakan Natal sebelum orang Romawi merayakan hari kelahiran Dewa Matahari di tanggal 25 Desember. Ada video yang lain, silahkan dicari ya, mengenai pembahasan ini. Jadi, apa salahnya merayakan Natal? Nggak salah. Kan orang Islam juga merayakan hari Maulid Nabi kan, atau hari kelahiran Nabi. Apakah itu tercatat atau ada perintahnya juga di dalam Al-Quran sehingga orang Islam merayakan hari itu? Nah, ini pertanyaan untuk mualaf ya, silahkan dijawab juga. Jadi ini ya, memang kalau menghadapi mualaf seperti ini harus sabar, harus dengan hati yang betul-betul rendah hati gitu ya, untuk menghadapi mereka supaya tetap bisa memberikan tanggapan yang baik, lemah lembut, dan sopan. Dan selain itu, orang Kristen juga bisa belajar banyak hal mengenai iman Kristen itu sendiri. Demikian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.